Sesimpel itu sebenarnya. Jurusan sastra tidak mendidik mereka jadi sastrawan, jurusan pendidikan bahasa tidak mendidik mereka jadi ahli bahasa maupun sastra. Tapi bagaimana mereka bisa mengajar dengan baik. Nah, maka di lapangan kita akan banyak menemukan. Katanya guru bahasa Indonesia, baca puisi nggak bisa, puisi gitu ya. Nggak bisa berbahasa dengan baik, tidak bisa membedakan tanda baca, huruf besar dan seterusnya. Karena ini butuh keahlian khusus di luar apa yang mereka terima di perkuliahan. Mereka harus bergaul di komunitas, mereka harus membuat forum-forum diskusi, mereka harus belajar menulis dan seterusnya. Gitu. Itu kalau menurut saya ya, makanya kalau Mas Dian prihatin. Kami justru lebih sedih lagi, lebih sedih lagi karena ternyata banyak output dari universitas yang memang tidak sesuai jurusannya. Gitu. Meskipun yang namanya kuliah itu kan bukan untuk ini ya, kecuali hukum, kedokteran ya, kedokteran terutama. Kalau kedokteran pasti jadi dokter lagi lah, gitu kan. Kalaupun misalnya bikin puisi ya sebagai sambilan atau apa, gitu kan. Tapi kalau sudah banyak ya kasus gitu. Mahasiswa kedokteran terus jadi sastrawan atau bikin puisi banyak. Jadi ada salah satunya Handrawan Nadesul itu. Berarti kasusnya sama Mbak Uyung juga sebenarnya kalau saya perhatikan tadi. Kenapa nggak jadi guru? Iya, maksudnya tadinya awalnya tuh suka sama IPA gitu kan ya. Cuman karena nggak suka sama gurunya mungkin ya. Itu. Nah, terus kemudian tulis dan aku mulai menulis gitu kan. Ini jadi menarik buat saya karena ini energinya memang dari sekolahan, dari instansi dan niat sekolah seperti itu. Kemudian senang sastra, senang menulis gitu kan. Buat saya yang jarang sekali masuk ke kelas gitu kan, banyak bolosnya. Ini asik gitu ternyata gitu dan di kelas. Kadang gitu. lupa sekolahnya di mana. Alamat sekolahnya di mana? Lupa juga. Tentu untuk urusan menulis sastra termasuk juga itu kan adanya di ruang di instansi dan di sekolahan gitu, dari sekolah sampai di perkuliahan. Nah, kalau di luar sekolahan gitu, misalnya kan ada mungkin barangkali organisasi atau komunitas gitu. Ini sastra ini gimana sih euforianya? Maksudnya pergerakan atau pertumbuhan sastra di luar sekolah misalnya gitu, penulisan gitu. Gimana sih Mas? Mungkin kita Cirebon ya, coba nanya Cirebon tuh perkembangannya seperti apa? Yang Mas Edin rasain atau sama Mbak Uyung rasain gitu. Boleh. Sama-sama kan di sastra juga Saya kan. nambahin. Iya. Saya nambahin lebih banyak. Saya nambahin. Begini. Sebenarnya kalau situasi sastra di Indonesia itu kan semakin kesini sastra itu tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh media. Di masa lalu media-media massa itu menjadi penyokong terkuat, terbaik gitu kan, karena tidak seperti sekarang yang setiap orang bisa bikin koran, setiap orang bisa bikin blog, bisa bikin konten sendiri dan seterusnya gitu kan. Maka di situ tumbuhlah pergaulan sampai lahirnya sastrawan-sastrawan besar itu karena difasilitasi oleh media. Persaingan berlangsung di situ, sekian ratus mungkin sekian ribu sastrawan berlomba untuk dimuat tulisannya agar namanya bisa dikenal dan dapat honor sekaligus kan di situ. Kemudian kalau soal di Cirebon sebenarnya ini juga jadi keprihatinan tersendiri, tapi ini juga menimpa banyak kota yang lain sebenarnya gitu lah. Ketika perubahan atau alih wahana dari koran cetak yang dahulu sangat dipuja-puja, kemudian beralih ke media digital, kemudian ke akun media sosial dan seterusnya. Hampir setiap orang nggak butuh berita, nggak butuh koran, karena semua bisa bikin berita, semua bisa bikin koran. Ini kan problem tersendiri gitu kan. Artinya dunia sastra sebenarnya dari dulu sampai hari ini juga masih di situ-situ aja kalau menurut saya gitu. Apalagi misalnya di Cirebon. Kalau saya menilik mulai dari awal 90-an
yang euforianya dibangun oleh media massa, hari ini paling kita akan menjumpai pertemuan-pertemuan antar komunitas, antar perorangan yang kemudian mereka membangun jejaring dengan pihak-pihak yang lain, bikin acara, misalnya bikin diskusi, atau mereka mungkin juga bikin penerbitan, gitu kan, percetakan dan seterusnya. Itu yang hari ini berlangsung. Maka kalau ada pertanyaan, bagaimana nasib penulis hari ini ketika koran sudah kolab, senjakala jurnalisme, senjakala media cetak, termasuk media digital juga sudah tidak lagi berpikir bagaimana mengakomodir karya-karya kesenian, karya-karya sastra misalnya. Ini akhirnya berlangsunglah sesuatu yang bersifat masif. Nah, di antaranya mereka merangkul, termasuk, tapi ini juga positif kalau menurut saya, positif ketika pemerintah menggelontorkan sejumlah dana untuk aktivitas kebudayaan, aktivitas sastra, kemudian sastrawannya juga, senimannya juga menyambut itu dengan baik, dengan positif. Ini juga bagian dari keterlibatan negara terhadap masa depan sastrawan, masa depan seniman gitu. Ketika mereka sudah tidak lagi berpikir harus ngirim ke koran mana, sementara koran sudah tidak ada, gitu loh. Di koran ini mungkin masih ada, tapi honornya kecil. Sementara nasib penulis ditentukan oleh besaran honornya, tapi juga dia akan harus nyeser kemana-mana. Jadilah ini situasi chaos, gitu loh. Yang tadinya idealis misalnya, gitu kan, tiba-tiba bikin, ya sastrawan bikin buku manajemen ekonomi, gitu. Karena untuk kebutuhan mahasiswa misalnya. Ini kejadian gitu loh. Bantu mahasiswa bikin skripsi, mungkin begitu ya. Gitu. Artinya kemudian banyak juga yang mereka yang belum, katakanlah lamun belajar sih durung tutup gitu kan. Sudah jadi joki skripsi padahal baru semester 4 misalnya. Tiba-tiba jadi joki skripsi. Nah, itu sudah banyak jumping gitu lah. Nah, inilah yang kemudian ada sedikit perbedaan dengan seniman tradisi. Kalau seniman tradisi itu kan dia terus saja dengan segala kesulitannya, dengan segala duka cita dan sedikit makian kiri-kiriknya gitu kan, sedikit ngeresulahnya tetap aja dilakoni gitu loh. Karena apa? Tetap berlangsung kehidupannya, circle-nya, ekosistemnya tetap berlangsung. Kalau di sastra luar biasa keras gitu, satu sama lain bersaing dan untuk dipertemukan ya hanya di forum-forum saja, tetapi untuk bagaimana cara kita mendesak pihak-pihak tertentu untuk perubahan nasib dan sebagainya agak sulit gitu. Makanya menulis, pertanyaan saya adalah masih menulis untuk apa, Mbak Uyung? Gitu. Untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya sendiri. Untuk apa lagi? Gitu. Termasuk misalnya karena menulis itu kan bukan sesuatu yang populis, bukan sesuatu yang kemudian membuat orang banyak percaya bahwa dengan tindakan itu membuat seorang menjadi kaya misalnya, membuat seseorang menjadi terkenal, membuat seseorang menjadi entah apakah menjadi bijak, tapi ya seperti apa gitu kan. Kalau boleh meminjam istilahnya Imam Ghazali ya, ketika kamu terlahir bukan anak raja, bukan anak ulama, pejabat, ulama gitu, maka menulislah agar ya karena menulis itu bisa merubah dunia sih. Ya. Saya percaya dengan, meskipun di Indonesia misalnya apresiasi, misalnya ditanya kau pekerjaannya apa, penulis, di KTP nggak mungkin ada penulis kan orang itu. Meskipun bisa. Bisa. Nah, Bisa. tapi orang tuh akan, penulis tuh apa? Nah gitu. Dan saya pikir sepertinya di Indonesia sendiri yang apresiasi terhadap misalnya baik itu seluruh stakeholder ya, misalnya dari negara bahkan sampai ke pelakunya gitu, yang kurang mendapat apresiasi, sementara misalnya di luar negeri itu yang namanya penulis tuh betul-betul dihargai gitu. Karena apa? Karena kerja otak itu, maksudnya orang yang penulis itu kan orang yang selalu berpikir setiap harinya, menggelisahkan sesuatu.
Meskipun misalnya sastra tuh, kalau ditanya sastra tuh apa sih? Sastra itu ya dunia antah berantah gitu kan. Tapi objeknya ya manusia, mempelajari tentang manusia gitu. Kalau di luar negeri semua dihargai, bahkan mungkin banyak penghargaan gitu yang kemudian muncul, juga ada Nobel gitu. Dari Indonesia juga kan pernah Pramudia Anantatur itu kan diusulkan gitu. Tetapi karena ditolak, diprotes. Ya, karena politis lah, lagi-lagi begitu. Karena hanya di Indonesia saja sepertinya, selain tidak mau cerdas gitu, orangnya tidak suka membaca, jangankan menulis, membaca aja sulit gitu, ya. Kemudian Taufik Ismail bilang ya wajar gitu, orang Indonesia buta membaca dan menulis gitu, karena memang tidak diajarkan, tidak menjadi habit dari rumah gitu. Misalnya orang tua agar anaknya bisa tumbuh cerdas gitu kan, dibacakan dongeng gitu sebelum tidur gitu. Orang Indonesia boro-boro mau bacain dongeng untuk anaknya, yang ada besok saya mau makan apa gitu kan. Anak hidup jadi kita ini penuh dongeng. Anak sekecil itu kemudian harus mendapati orang tua yang tiap harinya bertengkar gara-gara besok mau makan apa. Boro-boro dia mau, misalnya saya bisa nulis nih, atau saya bisa menggambar, ditunjukin ke orang tuanya, terus orang tuanya bilang, wah bagus ya, boro-boro begitu. Yang ada, wah apa ini, tuh lihat tuh anak tetangga begini. Nah begitulah, dibanding-bandingkan. Ini pengalaman saya Mbak Uyung ya. Ini pengalaman saya pribadi ya. Dulu waktu zamannya saya SD SMP itu, yang unik kalau orang tua saya pergi keluar kota, saya nggak pernah minta oleh-oleh, dibawakan makanan atau oleh-oleh setempat gitu ya. Saya cuma satu, bawain buku. Nah, jadi pada saat saya SMP menjelang ke SMA, saya sudah punya koleksi lebih dari 3.000 buku Mbak Uyung. Bahkan satu kamar saya itu penuh dengan buku, dan saya hobi membaca zaman itu. Dan sekarang, anak zaman sekarang itu memang susah membaca. Dan saya bukan memaksa ya, ke anak saya, Safira itu, ternyata dia, padahal saya ngoleksi buku itu masih ada di gudang itu, ada sekitar 2 karung atau 3 karung buku-buku saya. Nah ternyata anak saya tuh udah mau menghilangkan hobi membeli buku atau membaca buku. Ternyata anak saya itu muncul suka membeli buku, bahkan novelnya itu ini masih tipis gitu ya. Buku-buku yang dia baca itu tebal-tebal gitu, dan dia beli gitu. Nah ternyata budaya membaca itu sebenarnya diterapkan dari kecil ke anak-anak nih sekarang ya, yang untuk prihatin gitu ya, ke nanti teman-teman di konsentrasi ini harus tahu nih bahwa budaya membaca itu membuka wawasan dunia. Dan ternyata benar gitu ya, dari membaca itu nggak harus menjadi sastrawan ataupun menjadi guru bahasa, tidak lah, atau ini. Tapi dengan membaca itu kita bisa tahu daerah manapun juga selain buka Google dan yang lainnya. Dan rata-rata anak-anak yang membaca itu kecerdasannya di atas rata-rata lah Mas Edeng. Itu kecerdasannya di atas rata-rata. Dan saya buktikan anak saya itu dari kelas 1 SD sampai SMP saat ini, dia rankingnya 1 dan tidak pernah terputus. Itu karena membaca ya. Jadi yang lain teman-temannya masih hobi WA-an, masih hobi baca ini medsos, dia fokus aja ke buku baca. Betul. Nah, itu mungkin ini pesan pemerintah juga nih ya. Mungkin saya juga saran buat Mbak Uyung juga. Kayaknya nih salah negara kalau tadi bilang di luar negeri itu sastra itu di pemikir atau hal ini diapresiasi. Kayaknya nih di Indonesia, apalagi di Cirebon nih, kayaknya salah negara gitu ya. Tadi tuh diulas ya, ada Asian Human Rights Association gitu ya. Itu sudah menyentuh ke Cirebon belum Pak, bikin kegiatan di wilayah kota kita? Kalau kegiatan belum ya? Tidak. Jadi, karena kan itu ini lewat media sosial. Iya, kayak di era sekarang, karena ini kan berpusatnya sih di Bandung gitu. Ini kan biasa kan bikin sayembara gitu loh gitu. Nah, untuk bisa kayak misalnya kita ikutin kegiatan apa di satu, misalnya Cirebon bisa ya bikin Cirebon Writers ya, apa gitu. Bisa nanti perhatiin nih buat pemerintah Kota Cirebon juga sama pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Ini pemerintah Kota Cirebon dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini ada ide gagasan nih, gimana caranya di konsentrasi ini kita mengangkat salah satu sastra
kita bisa melestarikan beberapa penulis sastra, kita bisa mengadakan beberapa lomba-lomba tentang seni sastra, kita membaca puisi, bahkan membaca puisi bahasa Cirebon juga itu penting ya, Kang Edeng, gimana? Iya, tadi saya mau komentari soal bagaimana orang tua nggak punya waktu untuk mendongeng. Bagaimana mau mendongeng? Seluruh kehidupannya dongeng semua. Satu itu. Penuh dengan cerita ya, drama. Realitasnya sudah fiksi. Iya, realitasnya sudah Bahkan fiksi sudah sangat terlampaui, gitu lah. Bahwa di dalam cerpen-cerpen sekalipun nggak ada cerita kayak gitu tuh, karena sudah jadi kenyataan. Satu itu, kedua bagaimana mau mendongengkan kepada anak-anaknya, kan butuh beli buku. Ya, Beli kemudian daripada keluarga beli buku mending beli beras. gitu. Lagi kan, Jadi beras dongeng. sekolah, gitu kan. Itu kan sudah jadi dongeng. Iya. Daripada beli buku mending Sudah beli bisa beras. menjadi Dongeng beras. baru. Dongeng barunya adalah uangnya tidak dibelikan buku tapi dibelikan beras. Kemudian soal event, soal bagaimana misalnya kita di Cirebon bikin acara-acara yang berkaitan dengan kesusastraan, sebenarnya teman-teman juga mengerjakan itu gitu kan. Hanya soal satu kesempatan, kedua kegigihan untuk merangkum sejumlah gagasan yang dijalankan, yang digerakkan sebenarnya Mas Dian. Karena hari ini tidak ada gagasan baru. Hari ini tidak ada acara yang luar biasa. Hanya ada acara reproduktif, acara yang mengulang peristiwa-peristiwa kebaikan di masa lalu yang dimodifikasi sedemikian rupa yang bisa dinikmati lebih baik hari ini. Coba itu aja. Kalau kita bicara gagasan baru, gagasan apa? Nggak ada sama sekali. Bahkan di puisi, kalau boleh dikatakan sudah mati, sudah tidak ada gaya baru, sudah tidak ada yang kalau dulu misalnya gaya pujangga baru, gaya balai pustaka, gaya 45, gaya 66, gaya Sekarang udah nggak angkatan muncul 2000 lagi tuh. udah nggak ada gitu loh. Sudah selesai. Termasuk 2004 berarti selesai saja ya. masuk prosa gitu. Prosa. Hampir yang berlangsung sekarang adalah bagaimana mengolah sesuatu yang kalau ini ada bahasa lainnya adalah bersikap eklektik, mengambil kebaikan-kebaikan dari seluruh unsur, dari seluruh arah yang kemudian kita kemas dengan sesuatu yang agak baru, bukan sama sekali baru. Kemasan ulang gitu loh. Gitu. Dengan komposisi bertambah. Repacking aja sebenarnya. Jadi kalau dari segi gagasan, segi kebaikan, sebenarnya kita tidak menemukan sesuatu yang baru itu. Hampir tidak ada. Nah, ini satu sisi positifnya adalah kita diberikan kemudahan untuk tidak mikir wah originalitas gitu kan, mikir pokoknya harus kebaruan itu kita nggak perlu mikir, tapi persaingannya lah di tingkat kemasan. Hari ini sudah ada AI, sudah ada ChatGPT dan lain-lain, semua terbantukan gitu kan sebenarnya bagi yang mau beradaptasi atau berakselerasi dengan teknologi gitu kan. Tetapi ini juga problem baru gitu loh. Ketika ChatGPT sudah bikin puisi, bisa bikin prosa, bikin cerpen dan lain-lain, termasuk karya tulis untuk profesor gitu. Tugas penulis apa sekarang gitu loh. Semuanya sudah diganti AI ya sama GPT, terus juga di Google lengkap gitu ya. Gawe pira kan gitu. Ketika Tapi mending lah, lamun bisa nulis mah masih bisa lah nganggo gawe proposal. Bisa GPT juga bisa Bisa, proposal oh itu. iya, bisa. Cuma nanti kedetek. Kedetek. Lagi si niru kalau niru. Oke deh Kang Edeng. Iya, gitu ya mungkin ya. Jadi Sama- malam ini ininya tuh ChatGPT itu jadi kegelisahan manusia-manusia yang Seluruh manusia di dunia gitu, karena dia akan bisa menggantikan banyak pekerjaan yang dulunya sangat dibangga-banggakan gitu. Hari ini biasa saja gitu kan. Tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan ChatGPT. Apa itu? Memberikan ruh ke dalam tulisan. Oke. Memberikan ruh ke dalam tulisan. Karena itu harus lahir dari dalam Rasa. Termasuk teknologi terbaru tidak akan bisa menggantikan tukang bengkel. Betul. Lukisan-lukisan banyak digantikan oleh digital. printer digital dan seterusnya. Karya sastra bisa dibikin oleh teknologi. Tapi teknologi itu tidak bisa memberikan ruh kepada karya yang kita bikin. Itu mungkin nih Betul. inti malam ini ya, Mas Dian, Mas Ipul, Mbak Uyung. Terima kasih banyak Mbak Uyung. Terima kasih banyak Mas Ipul, Mas Dian yang sudah berkenan untuk bincang-bincang, meskipun mungkin
ini sebenarnya belum tuntas Mas, Belum masih tuntas. panjang gitu. Nanti kita bikin episode 2. Kita bikin episode berikutnya gitu kan. Kita bikin sepanjang-panjangnya gitu. Biar orang mulek gitu. Mau dibaca cerpennya gitu. Oh iya. Mau baca dulu? Mangga, silakan. Mas Dian barangkali mau baca. Sama Oyong aja. Ini aja. Ini bukan buku referensi Mas Dian. Ini buku yang mencantumkan karya Mbak Uyung. Tuh, Mbak Uyung. Iya, Karyanya diterbitkan di buku-buku ini gitu. Bunga Rampai lah. Bunga Rampai. Tuh. Apa judulnya Mbak Uyung? Keluarga Khadijah, Keluarga Khadijah dimuat di buku Selendang Mayang, Selendang Mayang Short Stories from Around the Road. oleh Awak, ASEAN Women Women Writers Writers Association. Association. Jadi Asosiasi Penulis Perempuan ASEAN. Oke. Keluarga Khadijah. Alamak, betapa senangnya hatiku jika memiliki rumah gedung berlantai 10, berdinding kristal berpintu emas. Akan kukontrakkan sebagian untuk orang-orang miskin. Lalu ongkang-ongkang kaki saja ku setiap hari. Tidak perlu lagi mengucek baju-baju kumal anak kos yang malas mencuci. Bila perlu, akan kubeli kos-kosan milik Pak Darmawan itu. Setiap hari, Bisumi dan Mang Isa menggerutu ingin memiliki rumah mewah seperti tetangga-tetangganya. Mengingat pekerjaan mereka yang serabutan, rasanya mustahil terwujud impian itu. Bisumi sebagai buruh cuci kos-kosan milik Pak Darmawan menerima gaji hanya cukup untuk makan 2-3 hari saja. Untunglah, sebulan sekali ia bisa pulang. Untuk makan sendirinya tidak mengurangi bayaran yang diterima. Sementara Mang Isa, suaminya, ketar-ketir sebagai sopir becak yang kerap sepi penumpang. Ia lebih sering pulang dengan tangan hampa, tapi keduanya sangat yakin kelak bisa mengubah bilik mereka menjadi gedung bak istana. Adalah Khadijah, anak perawan sulung Bisumi dan Mang Isa. Ia ikut mencari nafkah sebagai pembantu rumah tangga di ibu kota. Beruntung sang majikan sayang kepadanya. Upah hasil kerja kerasnya ia kirimkan untuk membantu biaya sekolah dan pengobatan adik-adiknya. Minah yang masih duduk di bangku SMP dan Asep adik laki-lakinya. Asep yang sejak kecil lahir tidak normal divonis menderita cacat fisik dan mental, membuat Khadijah merasa bertanggung jawab sebagai anak tertua. Kampret! Dasar bocah gak punya otak. Ayo pulang, goblok! Teriak Mang Isa sambil menarik lengan Asep yang sejak tadi mencekik bebek entah milik siapa. Ia menutup pintu setengah dibanting. Terima kasih. Karena penggalan, jadi tidak semua. Endingnya nanti bisa kita baca sendiri. Kirain endingnya beli langsung bukunya gitu ya. Enggak, jangan. Jangan, enggak ada lagi soalnya. Endingnya adalah Khadijah pulang membawa bayi baru, entah dari siapa hasilnya gitu kan. Kemudian rumah orang tuanya baru terbangun separuh juga, belum menjadi istana, dan Asep mati di dalam pasungan. Endingnya gitu ya. Ya di dalam kenyataannya mungkin banyak juga yang seperti itu ya. Mungkin nanti kita cari. Dan hari ini imajinasi penulis sudah diganyang habis-habisan oleh realitas gitu kan. Jadi untuk mengimajinasikan cerita yang belum ada dalam kenyataan sangat sulit hari ini. Karena realitas sudah melampaui imajinasi. Itu. Ternyata kenyataan lebih banyak ya. Nah, demikian kawan-kawan di manapun Anda berada.
malam hari ini konsentrasi sudah menyuguhkan perbincangan dengan Mbak Uyung sebagai penulis maupun jurnalis, juga dengan Mas Ipul, Mas Dian. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.